Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menyampaikan salah satu topik riset yang cukup menarik, yaitu aplikasi lemak menjadi media penghantaran obat. Salam kenal, saya Apriliana Cahya Hairani, dosen dari Prodi Teknik Bioproses di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kali ini, aplikasi lemak ini lebih berfokus kepada liposom. Mungkin kita bisa mulai dengan membahas apa itu lemak. Kalau kita bicara tentang lemak, kadang konotasinya sangat buruk ya. Padahal lemak adalah salah satu makromolekul yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, sebagaimana protein dan karbohidrat. Namun, memang 1 gramnya dapat menghasilkan kalori 2 kali lebih besar dari protein maupun karbohidrat, sehingga konsumsinya perlu dibatasi. Tidak seperti karbohidrat dan protein, yang merupakan polimer dari suatu monomer, lemak bukanlah merupakan bentuk polimer, namun secara alami membentuk agregat sehingga menyerupai polimer. Lemak memiliki banyak sekali variasi struktur, namun secara umum karakteristiknya adalah tidak larut air atau sering disebut hidrofobik dan larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan metanol. Secara umum, lemak atau dikenal sebagai lipid dikategorikan menjadi 3 grup atau 3 jenis. Yang pertama, lipid sederhana, yaitu merupakan ester dari asam lemak dengan gliserol ataupun monoalkohol. Yang sering kita temui adalah bentuk trigliserida, yaitu ester dari gliserol dengan 3 asam lemak. Yang kedua adalah lipid kompleks, yaitu ester asam lemak dan alkohol juga, namun terdapat gugus tambahan lain. Nah, yang akan menjadi jenis lipid yang akan kita gunakan pada aplikasi lemak dalam penghantaran obat ini adalah jenis lipid kompleks ini, yaitu fosfolipid. Fosfolipid merupakan ester asam lemak dan alkohol dengan tambahan gugus fosfat. Membuatnya memiliki sifat amfifilik, yaitu dapat bersifat hidrofilik di salah satu sisi dan dapat bersifat hidrofobik di sisi yang lain. Nah, dengan sifat tersebut, fosfolipid ini merupakan struktur utama pada membran sel bilayer yang menjadi pelindung sel. Kemudian yang ketiga adalah prekursor dan turunan lipid. Lipid jenis ini merupakan unsur pembentuk lipid itu sendiri atau turunannya, seperti asam lemak dan gliserol. Nah, tadi di awal saya sempat menyinggung terkait liposom dalam topik kita kali ini. Apa ya liposom itu? Kata liposom berasal dari bahasa Yunani, yaitu lipo, yang artinya lemak, dan soma, yang artinya badan. Nah, liposom ini merupakan vesikel yang berbentuk bulat, yang struktur utamanya berasal dari fosfolipid, yang kita bahas sebelumnya. Dengan karakteristik fosfolipid yang memiliki sifat amfifilik, menyebabkan liposom dapat digunakan sebagai kendaraan atau media penghantaran obat. Publikasi mengenai liposom ini pertama kali dibahas oleh seorang hematolog, Alex de Bangham, pada tahun 1961. Kita tadi membahas bahwa liposom dapat digunakan sebagai kendaraan atau media untuk menghantarkan obat. Istilah ini sering disebut sebagai drug delivery. Nah, liposom ini diharapkan seperti kendaraan yang mengirim jasa atau barang yang akan menghantarkan pesanan sesuai dengan alamat. Pesanannya berupa obat yang diharapkan dapat spesifik ke alamat tujuan. Liposom sebagai media penghantaran obat ibarat mobil, dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan, seperti terdapat GPS yang dapat menunjukkan alamat tujuan. Nah, liposom konvensional biasanya dimodifikasi di bagian dalamnya dengan obat yang hidrofobik atau hidrofilik karena sifat amfifiliknya tadi. Atau juga liposom aktif dapat juga dimodifikasi pH larutannya sehingga bisa lepas di suatu lingkungan dengan pH tertentu. Kemudian juga ada liposom yang bersifat memiliki sirkulasi lebih lama di dalam darah dengan modifikasi di permukaannya dengan sejenis polimer tertentu. Dan yang terakhir ada juga liposom aktif bertarget, yaitu dimodifikasi di permukaannya dengan protein atau ligan tertentu yang dapat berikatan nantinya dengan permukaan sel khusus. Secara umum, proses pembuatan liposom dimulai dengan melarutkan bahan pembentuk lipid seperti fosfolipid dan kolesterol dalam larutan nonpolar seperti kloroform dan metanol.
Pada tahap ini dapat juga menambahkan obat yang bersifat hidrofobik. Kemudian dilakukan pembentukan lapisan lipid dengan proses evaporasi dan pengeringan dari larutan nonpolar tadi. Kemudian lapisan lipid yang terbentuk direhidrasi dengan larutan polar seperti buffer PBS atau larutan yang banyak mengandung air. Pada tahap ini dapat ditambahkan juga obat yang bersifat hidrofilik. Kemudian dilakukan proses agitasi dengan vortex agar secara spontan terbentuk liposom yang berukuran besar dan masih banyak lapisan atau multilayer. Jika ingin ukurannya lebih kecil dengan lapisan yang sedikit lebih berkurang atau biasa disebut unilayer, maka dilakukan proses sonikasi ataupun ekstrusi atau proses homogenisasi. Salah satu aplikasi liposom ini adalah untuk menghantarkan obat kanker, karena kebanyakan obat kanker bersifat hidrofobik, sehingga seringkali proses penghantarannya menjadi tidak spesifik dan mengakibatkan banyak efek samping yang tidak diinginkan. Dengan rekayasa penggunaan liposom yang dapat dikombinasikan dengan antibodi atau protein tertentu yang menjadi ligan bagi suatu reseptor di permukaan sel kanker, maka diharapkan obat tersebut dapat lebih efektif di sel kanker dan hanya berimbas membunuh sel kanker saja, bukan sel normal. Kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan tadi adalah fosfolipid merupakan jenis lemak kompleks dengan tambahan gugus fosfat. Tambahan gugus fosfat tersebut menyebabkan fosfolipid memiliki sifat amfifilik. Fosfolipid dimanfaatkan menjadi struktur pembentuk utama liposom. Liposom digunakan sebagai media penghantaran obat yang lebih spesifik. Dan aplikasi liposom saat ini terus berkembang karena dapat dimodifikasi di permukaannya juga. Oke, saya Apriliana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video lain dan topik-topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.